Selama 40 tahun kehadirannya di Indonesia, Pizza Hut tidak hanya menyajikan pizza lezat, tetapi juga membawa dampak positif bagi petani lokal. Program Pizza Hut Peduli 8P khususnya petani sejak tahun 2013 dan telah bermitra dengan lebih dari 100 petani dengan 80 greenhouse di 9 wilayah Indonesia. Sejak keberadaannya di Indonesia dari 40 tahun lalu, Pizza Hut Indonesia kini telah memiliki lebih dari 600 restoran di 36 provinsi. Keberadaannya sendiri telah memberikan beragam dampak positif kepada komunitas lokal. Salah satunya adalah petani melalui program Pizza Hut Peduli Petani. Program ini telah dilakukan di 9 lokasi yakni Makassar, Manado, Bali, Boyolali, Pasuruan, Kendal, Bandung Barat, Bandung, dan juga Bogor. Kelompok Tani Pangrango asal Megamendung, Bogor, Jawa Barat misalnya. Sejak bermitra dengan Pizza Hut, 20 anggotanya mengungkap ada banyak perubahan yang dirasakan. Pasalnya, kelompok tersebut mendapatkan bantuan lebih dari 10 greenhouse, benih hingga pendampingan sejak 2021. Program bagi petani ini pun diakui menjadi jawaban atas permasalahan petani di Indonesia, yakni pemasaran dan ketidakpastian harga. Ya, pizza bukan sekedar makanan, tetapi juga simbol inovasi dan keberlanjutan dalam bisnis. Bahkan inovasi tersebut memberikan kontribusi besar bagi pertumbuhan ekonomi lokal, termasuk kolaborasi dengan petani. Lantas bagaimana semua ini berjalan di tengah tantangan ekonomi saat ini? Kita akan bahas bersama dengan Boy Lukito, CEO Pizza Hut Indonesia. Ya, selama 40 tahun beroperasi di Indonesia, bagaimana kontribusi utama Pizza Hut dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal? Saya akan langsung bahas bersama dengan Pak Boy. Halo Pak Boy, apa kabarnya? Halo Syafina, kabar baik. Sehat Pak Boy? Sehat, alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir dan sudah mendapatkan awards juga. Selamat sekali lagi. Kami ingin tahu Pak, selama 40 tahun beroperasi di Indonesia, nah bagaimana kontribusi utama Pizza Hut dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal? Apalagi tadi kita juga sudah bacakan juga bahwa memiliki peran langsung terhadap petani-petani. Ya betul, betul. Terima kasih Syafina atas pertanyaannya. Tentu saja sudah banyak ya, saya bisa bilang sudah banyak sekali kontribusi Pizza Hut Indonesia untuk pertumbuhan ekonomi lokal karena kami sudah 40 tahun ada di Indonesia semenjak outlet pertama kami di Jakarta Theater, kalau Syafina ingat, sampai sekarang kami sudah ada di 600 restoran di 36 dari 38 provinsi di Indonesia. Tentu saja kontribusi ekonominya itu bisa dilihat dari yang pertama-tama itu adalah penyerapan tenaga kerja, ya karena kami mempekerjakan ribuan karyawan, ribuan kru member kami ya dari Sabang sampai Merauke. Lalu tentu saja supplier ya, supplier yang menjadi pemasok bahan baku kami itu baik yang besar maupun supplier UMKM di setiap titik-titik restoran kami berada ya, dan khususnya ya petani lokal yang tadi seperti Mas Syafina sudah ceritakan kepada pendengar atau pemirsa juga ya, bahwa petani-petani lokal itu kami sudah banyak kami dukung sampai 9 lokasi dari Jawa dan Sulawesi juga. Jadi itu saya rasa dampak nyata yang masyarakat Indonesia itu sudah bisa rasakan dari kehadiran Pizza Hut di Indonesia. Senyata apa aksi-aksi yang memang betul-betul dirasakan oleh para petani ataupun masyarakat ini, Pak Boy? Ya, kalau dari petani itu sendiri, pertama kami itu fokusnya adalah di kualitas dari makanan kami, karena komitmen kami adalah memberikan produk yang bercita rasa tinggi kepada konsumen kami. Tentu saja bahan makanan atau bahan bakunya itu perlu yang segar juga ya, dan makanya kami itu membina beberapa petani lokal sehingga kualitas produknya itu juga bisa kami jaga. Nah di situ kami hadir langsung itu memberikan modal pendanaan, memberikan pelatihan bagi para petani tersebut untuk memberikan bahan baku yang terbaik bagi kami, dan juga ada kepastian dari harga sendiri. Jadinya para petani itu sudah tidak perlu pusing-pusing melakukan kegiatan pemasaran atau mencari pembeli, karena kami sudah bisa tampung 100% dari hasilnya mereka. Dan tentu saja kesegaran dari bahan baku ini yang bisa dirasakan oleh konsumen kita seperti Pizza Hut Super Supreme yang sangat ikonik dan menu-menu Pizza Hut lainnya. Oh iya, dan ini yang tadi akhirnya berkorelasi dengan apa yang saya sampaikan, menjawab permasalahan para petani bahwa mereka tidak lagi kebingungan mencari pembeli, mencari apa, karena hasilnya mereka terserap sepenuhnya Betul. Dan oleh harganya Pizza juga bisa Hut. stabil, Syafina, karena
mereka itu kan yang dicari adalah kebutuhan dari penyerapannya, tapi juga bukan volume penyerapannya aja, tapi harganya juga harus reasonable ya, dan itu yang jadinya Pizza Hut hadir untuk menjawab kebutuhan itu. Juga kalau dari segi modal ya, modal karena banyak petani sekarang itu juga kesulitannya modal. Nah, di situ kami hadir. Saat ini total gerai dari Pizza Hut sendiri, Pizza Hut Delivery dan juga Ristorante ini ada berapa banyak? Sekitar 600 sekarang ada kami. In total? In total ya, kami ada 3 brand, Pizza Hut Restoran, Pizza Hut Ristorante, dan PHD. Dari Sabang sampai Merauke kami sudah hadir di 36 dari 38 provinsi, Safina. Jadi dimanapun Safina itu selalu mudah untuk mampir ke salah satu outlet kami. Apa yang menjadi inovasi terbaru dari Pizza Hut ini dalam beberapa tahun terakhir? Oh iya, tentu saja selama 40 tahun tuh rasanya hampir tiap tahun itu pasti ada memang inovasi dari Pizza Hut. Dan memang Pizza Hut Indonesia itu sebagai market leader dari menu pizza di tanah air itu selalu hadir dengan inovasi-inovasi terus. Dalam beberapa tahun ini yang pasti masyarakat itu paling kenal itu adalah Limo Pizza. Iya. Ya, Limo Pizza itu paling kenal. Lalu setelah Limo ada Quarza. Kalau Limo itu 8 sampai 10 orang, Quarza itu untuk 3 sampai 4 orang. Tahun lalu itu kami luncurkan Melts ya, jadi pizza yang bisa untuk snacks gitu, dan tidak cuman pizzanya, tapi kami juga hadir dalam menu-menu di luar pizza. Jadi kami bilangnya pizza and more. Makanya kami hadir di beberapa gerai Pizza Hut Ristorante kami hadir bukan cuma pizza, tapi juga ada steak, ada pasta, dan ada salad yang sangat inovatif seperti itu. Juga dengan paket-paket kami ya, kami sekarang hadir tidak cuma di restoran, tapi kami hadir untuk lebih dekat dengan masyarakat, dimanapun masyarakat membutuhkan event-event, menyelenggarakan event-event yang membutuhkan kehadiran Pizza Hut. Kami hadir di pernikahan ya, kami hadir di acara-acara sekolah, kami hadir di konser musik, lalu kami hadir juga di saat momen-momen yang memang tidak terlupakan. Selain pernikahan, yang terakhir ngetren itu adalah kalau orang Indonesia resign atau Indonesia resign itu biasanya order Pizza Hut. Yeah. Ya, makanya supaya nggak ribet kami ada meluncurkan namanya paket resign. Jadi biarkan karyawannya fokus untuk next opportunity-nya, semua keribetannya itu Pizza Hut yang urus itu. Jadi itunya. Tidak hanya itu, inovasinya juga kami tampilkan bukan dengan produk tapi juga dengan service. Salah satu yang terakhir kami luncurkan itu adalah PHD Hotbox Delivery, ya, di mana kita punya pemanas aktif di motor pengiriman kami, sehingga konsumen dimanapun berada setelah mengorder dengan kemampuan Hotbox Delivery ini bisa menerima pizzanya itu layaknya seperti baru keluar dari oven di restoran Pizza Hut yang biasa seperti itu. Berarti masih dalam kondisi hangat. Masih ya? Kondisi hangat, bahkan kami beri garansi kalau pizzanya itu ada di antara suhu 68 derajat sampai 72 derajat dan ada termometer di motornya, itu berarti dalam kondisi standar. Di luar itu kami bisa berikan voucher next pizzanya itu gratis on us, seperti itu, Safina. Oke, apa yang bisa dijelaskan untuk inovasi ini terus dilakukan agar bisa menarik minat pembeli, atau inovasi ini harus terus dilakukan agar bisa terus relevan kepada masyarakat atau buyer? Iya, tentu saja ya, karena kebutuhan masyarakat khususnya Indonesia itu terus berkembang. Ya, mungkin yang dulu relevan 40 tahun, 30 tahun lalu sudah tidak relevan sekarang. Makanya penting bagi kami itu harus tetap jeli, harus tetap peka terhadap sensitif terhadap perkembangan kebutuhan yang berubah di masyarakat, sehingga kami harus bisa hadir ya dengan produk dan servis-servis yang memang relevan untuk dengan konsumen kami. Juga desain restoran kami pun juga secara berkala kami remajakan ya, sehingga itu terus relevan kepada konsumen-konsumen khususnya yang muda-muda yang selalu butuh tidak hanya makanan tapi juga butuh suasana, butuh desain interior yang memang bisa dibanggakan di layar
sosial media mereka seperti itu. Oke. Ya. Nah, bagaimana tentang dampak dari kepemilikan dan manajemen 100% lokal bagi pengembangan bisnis Pizza Hut di Indonesia? Apakah ini memberikan keunggulan kompetitif di pasar, Pak Boy? Tentu saja, Syafina, karena dengan semuanya itu benar-benar karyawan lokal Indonesia, jadi kami cepat sekali, kami sangat agile untuk bisa mendengarkan kebutuhan konsumen, ya kebutuhan konsumen Indonesia itu sendiri. Jadi cepat jeli melihat perkembangan pasar, melihat kebutuhan konsumen, sehingga inovasinya itu pun juga cepat sekali. Jadi tidak hitungan tahun ya, tapi hitungan minggu kami bisa mewujudkan inovasi tersebut. Dan itu yang membuat kami juga dengan manajemen yang semuanya itu orang Indonesia, kami juga jadi sensitif terhadap kebutuhan karyawan kami sendiri dan terhadap komunitas dimanapun kami berada. Ya, sehingga kami bisa terus cepat untuk melakukan yang diperlukan untuk berinovasi. Dengan kepemilikan 100% lokal artinya? Ya, semuanya ya jadinya sekarang dari manajemen, semua manajemen sampai kru member kami itu semuanya orang Indonesia gitu. Oke. Berarti sekarang 100% Pizza Hut ini adalah 100% Indonesia. Betul sekali. Oke, nah sebagai komitmen terhadap masyarakat dan lingkungan, apa saja program CSR ataupun inisiatif berkelanjutan yang telah Pizza Hut laksanakan di Indonesia? Iya, kami merangkumnya dalam payung CSR dengan nama Pizza Hut Peduli 8P. Ya, ada 8 pilar di Pizza Hut Peduli ini. Salah satunya yang tadi Syafina sudah bacakan adalah peduli petani. 8P ya? 8P. Di luar itu juga ada kita peduli pemberdayaan perempuan. Ya, ada satu outlet kami yang dikelola oleh seluruhnya itu karyawan wanita. Kami juga peduli dari panti asuhan, PMI dengan kegiatan-kegiatan kami, dan khususnya juga peduli prioritas karyawan. Ya, itu jadi kegiatan CSR nyata kami.